Kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa kerajaan Utsmani terjadi pada masa zaman kejayaannya. Zaman keemasan itu juga ditandai dengan kemajuan ekonomi, perdagangan hasil pajak, dan peranannya sebagai penghubung antara dunia timur dan barat melalui pelabuhan-pelabuhan yang dikuasainya. Kemajuan itu juga ditopang dengan kesadaran masyarakat yang rela mengeluarkan harta wakaf bagi agama dan kepentingan umum. Di lain pihak, Sultan Sulaiman bertindak secara adil dan bijaksana, misalnya dalam hal adanya toleransi beragama sehingga masyarakat merasa terancam. Zaman keemasan ini ditandai dengan ucapan Sultan Sulaiman, "Saya adalah sultan dari segala sultan, raja dari semua raja, pemberi mahkota kepada raja-raja di muka bumi, bayang-bayang Allah di bumi, sultan dan raja di Laut Putih, sebutan untuk Laut Tengah dan Laut Hitam, raja Rumelia, Anatolia, Kirman, Romawi, Zulkadria, Diyarbak, Kurdistan, Azerbaijan, Persia, Damaskus, Halb atau Aleppo, Kairo, Mekah, Madinah, Yerusalem, Yaman, dan seluruh negeri Arab, dan negeri-negeri lainnya. Semua itu adalah hasil penaklukan ayah dan kakekku yang mulia. Semoga Allah menerangi makam mereka dengan kekuatan tangan mereka. Sayalah Sultan Sulaiman Khan, putra Sultan Salim Khan, putra Sultan Bayazid Khan." Beberapa kemajuan antara lain sebagai berikut. Bidang hukum. Sultan Sulaiman adalah peletak peraturan perundang-undangan pada masa kejayaan kerajaan Utsmani. Segala tindakan dalam masyarakat diatur dengan undang-undang yang harus dipedomani oleh para pejabat Utsmani, sehingga Sultan Sulaiman diberi gelar Al-Qanuni. Beliau memberi tugas kepada Ibrahim Al-Halabi, wafat 1549 Masehi, lahir di Aleppo, imam dan khatib Masjid Jami Muhammad Al-Fatih di Istanbul, untuk menyusun kitab perundang-undangan bernama Al-Muntaka Al-Abhur, yang berarti pertemuan laut-laut, yang melambangkan luasnya kekuasaan kerajaan Utsmani yang meliputi berbagai laut beserta daratannya. Kitab tersebut merupakan salah satu buku terpenting karya ulama mazhab Hanafi di bidang hukum yang dijadikan rujukan para hakim pada kerajaan Utsmani. Yang kedua, yaitu bidang militer. Unsur kemiliteran menempati kedudukan penting dalam basis sosial politik kerajaan Utsmani. Pasukan Utsmani berkembang menurut kehendak alam, belum diorganisasi secara rapi. Oleh sebab itulah dibentuklah pasukan baru yang personilnya terdiri atas anak-anak yang dididik secara khusus. Dari sinilah terbentuk pasukan elite Utsmani yang bernama Janissary dan Inkisyariya, tentara baru. Mereka ditempatkan di asrama militer di Adrianopel dan Istanbul. Mereka terlatih dan mempunyai disiplin yang cukup tinggi. Di samping itu, Sultan Orkhan juga membentuk tentara kaum feodal yang disebut tentara Taujiyah. Faktor utama yang mendorong kemajuan di bidang militer bagi kerajaan Utsmani adalah tabiat bangsa Turki itu sendiri, yaitu mereka memiliki kedisiplinan dan patuh pada peraturan. Bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Kerajaan Utsmani mempunyai peradaban yang cukup tinggi. Hal itu sebagaimana yang diperlihatkan pada diri Sultan Sulaiman. Ia mampu membuat syair yang indah dalam bahasa Persia. Meskipun tak sehebat ayahnya, ia seorang yang saleh dan zuhud, serta pernah menulis Al-Quran sebanyak 8 jilid dengan tangannya sendiri yang masih tersimpan di masjid dekat makamnya di Konstantinopel. Kerajaan Utsmani mencapai peradaban tinggi karena kepandaian masyarakatnya yang adaptif terhadap kemajuan di sekitarnya. Bizantium, Persia, dan Arab adalah wilayah yang kaya akan kebudayaan dan peradaban yang tinggi. Dari sanalah Utsmani mengambil alih kebudayaan untuk dipakai sebagai landasan kemajuan.
4. Bidang keagamaan. Masyarakat Turki mempunyai tradisi keagamaan yang kuat. Mereka mewarisi tradisi itu sejak dari tanah asalnya, yakni Asia Tengah, dan selalu bimbang dan ragu terhadap kepercayaan lain kecuali kepercayaan Islam. Mereka menganut Islam Sunni dengan berpegang pada mazhab Hanafi. Dalam masyarakat Turki juga berkembang ajaran tasawuf atau sufi yang dianut oleh kalangan penguasa maupun kaum awam. Paham sufi lebih menekankan pada aspek batin daripada aspek lahir dalam kehidupan keagamaan untuk mendekat diri kepada Allah. Maka tingkatan yang harus dilalui oleh seorang murid atau calon pengamal ajaran sufi atau mutasawwif sebelum mencapai tingkatan sufi. Paham sufi yang pertama kali berkembang di Turki ialah ajaran Ahmad Yesevi W 562 Hijriah atau 1169 Masehi yang berasal dari Turkistan. Yesevi adalah nama kota tempat ia mengajarkan ajaran sufi atas perintah penguasa. Kemudian ia pindah ke Bukhara dan menjadi seorang syekh sufi di sana. Para syekh sufi punya adil besar dalam menyelamatkan bangsa sufi dari keterangan bangsa Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan. Bidang keagamaan yang kedua yaitu selain tarekat Mulawiyah juga berkembang tarekat Bektashi. Tarekat itu berkembang cukup pesat, terutama pada masyarakat awam, termasuk pasukan Janisari. Namun, tarekat itu mengalami surut karena masalah politik ketika keterlibatan dengan pasukan Janisari yang membangkang terhadap Sultan dan akhirnya dibubarkan oleh Sultan Mahmud pada 1826 Masehi. Selain itu, berkembang pula tarekat Naqsyabandiyah di Turki. Tarekat ini disebarkan oleh Muhammad bin Muhammad Bahruddin Naqsyabandi yang lahir, hidup hingga wafat pada tahun 791 Hijriah sampai dengan 1389 Masehi di Bukhara. Tarekat ini mengajarkan zikir dalam hati atau zikir diam dan tidak disuarakan dengan keras. Di sisi lain, kajian ilmu agama Islam kurang berkembang. Mereka sangat terikat kepada mazhab Hanafi dan aliran pemikiran Asy'ariyah dengan membatasi perkembangan mazhab dan aliran lain. Bahkan Sultan Mahmud II memerintahkan Syekh Husain al-Jisri untuk menulis buku yang berjudul Al-Husun Al-Hamidiyah sebagai benteng untuk melindungi ajaran alirannya.